soalan selanjutnya, yaitu soalan kedua. Buatlah deskripsi pseudocode flowchart dan juga program dengan variabel P dan Q. Apabila P lebih besar dari Q, maka cari sisa pembagian dari P dan Q. Kemudian tambahkan dengan Q dan tampilkan di layar. Apabila P lebih kecil dari Q, maka cari sisa pembagian Q dan P. Kemudian tambahkan dengan P dan tampilkan di layar. Apabila P sama dengan Q, maka tambahkan P dengan 7 dan kurangkan Q dengan 3. Kemudian tampilkan sisa pembagian P dan Q di layar. Sebagai yang kita tahu, kita akan menggunakan if, else if, di mana kita juga akan mengubah variabelnya. Misalkan di sini variabelnya P dan Q, kita akan menggunakan variabel N dan A. Terdapat 3 kondisi di mana P lebih besar dari Q, P lebih kecil dari Q, dan P sama dengan Q. Jadi akan ada if, else if, dan juga else if. Kemudian kita akan menginputkan program dengan nilai dari N dan juga nilai dari A. Dan prosesnya kita akan menggunakan pernyataan kondisi if, else if, dan outputnya dapat berupa hasil yang dicetak berupa nilai dari proses N yang lebih besar dari A, juga bisa juga nilai proses dari N lebih kecil dari A, atau nilai proses dari N sama dengan A. Berikut adalah pseudocode-nya. Ini adalah flowchart-nya. Flowchart di mana kita menggunakan if, else, if. Kemudian kita beralih ke codingannya. Kita akan menggunakan file header include iostream, kemudian using namespace std sebagai library-nya, kemudian in main, dan program dimulai. Kita deklarasikan variabel, misalkan variabel N, B, L, F, A, D, M. Jadi variabelnya ada N, B, L, F, A, D, M. Kemudian bisa jika ingin mencetak judul dari program, bisa juga tidak. Nah, kita langsung ke cetak dari variabel N-nya itu. Jadi kita cetak, masukkan nilai N, mana kita menyimpan memori pada variabel N. Nah, lakukan juga hal yang sama pada variabel A, yaitu masukkan nilai A. Karena kita menyimpan memori pada variabel A. Kita akan masuk ke pernyataan kondisi if, else, if, di mana if yang pertama dengan kondisi N lebih besar dari A, maka kita akan masuk proses N di modulo dengan A akan menghasilkan variabel baru, di mana variabel B. Nah, kemudian nilai dari variabel B-nya itu kita proses lagi, di mana kita membutuhkan variabel baru, yaitu variabel L, jadi B plus A. Nah, jika N lebih besar dari A, maka inilah prosesnya. Kemudian kita cetak hasilnya adalah mencetak hasilnya adalah kita akan menyimpan memori pada L. Jadi hasil dari di mana nilai N lebih besar dari A merupakan proses dari L. Nah, kemudian masuk ke kondisi yang kedua, di mana nilai N lebih kecil dari A.
Nah, kita masuk proses di mana A modulo N. Nah, kita membutuhkan variabel baru lagi. Misalkan kita variabelnya F. Nah, F. Nah, jadi F sama dengan A modulo N. Kemudian, variabel F ini kita proses lagi dan membutuhkan variabel baru lagi. Nah, variabel D. Nah, F ditambah N. Nah, kita cetak lagi. Hasilnya adalah pada cetakan yang kedua ini adalah hasil dari proses D. Jadi kita menyimpan memori D untuk hasilnya. Nah, kemudian kita masuk ke else if yang terakhir, kondisi terakhir di mana N lebih besar dari A. Nah, jadi di sini adalah N sama dengan N dijumlahkan plus 7 A, di mana A dikurang 3. Nah, hasil dari N dan A kita proses lagi, membutuhkan variabel baru lagi, yaitu variabel M, di mana M modulo A. Nah, kita cetak lagi. Hasilnya adalah kita menyimpan variabel M sebagai hasil untuk kondisi yang ketiga. Nah, jika dirasa sudah, kita running-kan program. Nah, masukkan nilai N. Misalkan nilai N-nya 26, A-nya 21. Jadi ya kita tahu N-nya lebih besar dari A kan? Maka kita masuk ke pernyataan kondisi yang pertama, yaitu N lebih besar dari A. Dan menggunakan proses N modulo A dan juga B plus A. Dan kita enter untuk melihat hasilnya. Hasilnya adalah 26. Jadi, hasil dari kondisi di mana N lebih besar dari A adalah 26. Ya, sekian untuk pemaparan soal nomor 2 dan juga soal yang terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.